Episode 80-83. Single Mom Sang Pewaris. Sedangkan Indah yang sudah lebih dahulu sampai di butik sahabatnya, merasa tidak enak karena jam yang mereka sepakati sudah lewat, bahkan mereka sudah menunggu 45 menit lamanya. Apa yang putranya lakukan? Apa dia berbuat macam-macam dengan menantunya? Siap-siap jika itu terjadi. Bokeman mentah siap melayang ke wajah tampanmu Dominik. Kemana anak tengik itu? Awas saja jika dia tidak sampai, kesal Indah. Sena pemilik butik hanya tersenyum mendengar kekesalan sahabatnya ini. Tidak apa-apa Jeng, kan bisa besok, ucap Sena lembut. Oh no? Kau tahu lusa sudah waktunya mereka menikah. Jika gaun yang aku pilih menantuku tidak suka bagaimana? Nanti dia tidak jadi menikah, bagaimana? Ucap Indah kesal. Sena hanya menggeleng kepala melihat tingkah sahabat karib, tidak pernah berubah, selalu saja begitu bawel. Bagaimana Tuan Alarik tahan dengan bawel nyonya ini? Hi, kenapa kau geleng-geleng kepala? Tanya Indah yang tanpa sengaja melihat Sena menggelang. Nyonya Benata, apa kau tidak malu dengan cucumu ini? Mereka enteng saja tapi beda denganmu yang ngomel tiada henti. Siapa tahu mereka terjebak macet. Tunggulah saja, ucap Sena lagi. Hi, cucunya Grandma, apa kalian bosan Sen boleh pinjam karyawanmu untuk ajak mereka main, pinta Indah. Pinjam enak saja, sewa Nyonya Benata mereka ku gaji. Mia kemari, panggil Sena pada karyawannya. Saya Bu, ucap Mia setelah berada di depan Sena. Ajak mereka di tempat cucuku bermain, perintah Sena. Baik Bu, ayo adik kita main di sana, ajak Mia. Mendengar kata main, Ara kecil langsung semangat, begitu pun dengan Sasa. Ingat sayang, adiknya dijaga sampai dia kenapa-kenapa, pesan Indah. Siap bos, ucap Sasa. Setelah itu mereka langsung menuju tempat bermain yang dikhususkan pemilik butik untuk cucunya. Tidak terasa ya jika kita sudah punya cucu, ucap Sena saat melihat Ara dan Sasa bermain. Ini adalah sosok Sena, pemilik butik sekaligus desainer terkenal kedua di dunia ini sekaligus sahabat karib Indah. Kenapa dia yang kedua? Karena pemilik pertama butik terkenal adalah butik milik Indah. Ikau benar, bahkan aku sudah dapat bonus satu cucu yang sangat menggemaskan, ucap Indah lagi. Tapi jika diperhatikan kenapa mata mereka hampir mirip, padahal mereka beda ibu bukan? Tanya Sena yang dari tadi memperhatikan cucu Indah. Entahlah, aku juga merasa begitu, tapi kami masih mencari ayah kandung Sasa yang sebenarnya, beritahu Indah. Apa sampai sekarang belum ditemukan pria brengsek itu? Tanya Sena penasaran. Ya, sepertinya mereka bukan orang biasa, tapi kami tidak tinggal diam dan begitupun untuk menantuku, kami juga harus menjaga ekstra, ucap Indah. Memangnya kenapa dengan menantumu? Tanya Sena. Mantan suaminya masih mengejarnya, bahkan sempat nekat untuk menyakitinya. Itu untung aku datang tepat waktu dan kau tahu wajahnya tak asing bagiku, seperti sahabat kita dulu, ucap Indah beritahu. Siapa itu? Bukan geng wanita sombong yang seperti ondel-ondel itu kan maksudmu, tebak Sena. Aku lupa wajahnya, tapi sepertinya antara salah satu dari mereka, beritahu Indah. Jika memang salah satu di antara mereka bagaimana? Tanya Sena. Mom, Tante, ucap seseorang. Mereka langsung menghentikan pembicaraan mereka saat mendengar seseorang memanggilnya. Kemana saja kau membawa menantuku? Kesal Indah. Siapa lagi jika bukan pada putranya? Mom sakit? Oh my god. Beri waktu putramu untuk menjelaskannya, ucap Dominik kesakitan karena dijewer oleh Indah. Mom,
Sudah Mom, Mas Dominic tidak salah, kami kejebak macet tadi, jelas Dinda membuka suara. Indah yang mendengar ucapan Dinda langsung refleks melepaskan jeweran dan tersenyum mendengar panggilan baru yang baru saja menantunya ucapkan. Ini adalah sosok Indah, ibu yang tegas sekaligus ibu yang penyabar menghadapi tingkah laku putranya yang kadang membuat kepalanya pusing. Episode 81. Mom, tegur Dominic, karena melihat calon istrinya grogi ditatap begitu seksama oleh Indah. Hahaha, sorry sayang, Mom hanya bercanda, tapi sejak kapan panggilannya berubah? Apa yang sudah putra Mom lakukan sampai begitu cepat panggilannya berubah? Tanya Indah penasaran, dengan susah payah Indah menghentikan tawanya. Jeng, sudahlah, kenapa kau begitu suka memojokkan seseorang? Simpan bakatmu itu untuk membasmi sampah di luar sana. Dominic, cobalah bajumu di ruang sana. Dan kamu cantik, ayo kita coba gaunmu. Biarkan mertuamu itu, ucap Sena. Langsung membawa Dinda pergi dari dekat sana. Ih, Jeng, Sena menyebalkan sekali, main BWA saja menantuku. Cucuku kemana mereka? Sasa, arah sayang, sini Dedi dan Bunda sudah sampai, teriak Indah, saat sudah menemukan keberadaan cucunya. Sedangkan Sena yang membawa Dinda ke fitting rooms, langsung menunjukkan gaun yang sudah dia rancang sesuai keinginan sahabatnya. Ini gaunnya, dicoba, cantik, ucap Sena. Dinda tante, ucap Dinda memberitahu namanya. Nama yang cantik persis seperti orangnya, bagaimana dengan gaunnya, tanya Sena. Yang mana yang ingin kau coba sayang, tanya Sena. Boleh saya coba yang di sana saja tante, tunjuk hanya pada gaun yang simple namun elegan. Saat pertama kali dia melihat gaun itu dia sudah jatuh hati. Yakin yang itu? Itu sangat simple loh, tanya Sena meyakinkan. Tidak apa tante, jawab Dinda yakin. Baiklah, ayo tante bantu pakaikan, ucap Sena. Sedangkan Indah yang di bawah sana menunggu dengan sabar, si mempelai mencoba gaun pengantin mereka. Bagaimana hasilnya? Tanya Indah, saat melihat putranya sudah keluar dari persembunyiannya. Sangat cocok untuk Dominic, Mom memang the best lah, ucap Dominic. Iya dong, siapa dulu? Mommy gitu loh, ucap Indah bangga. Dominic memutar bola mata, malas begini jika sudah dipuji mulai terbang. Bagaimana dengan gaun putriku Mom? Tanya Dominic. Mom lupa, Mbak, panggil Indah. Iya saya nyonya, bisa saya bantu? Tanya karyawan Sena. Tunjukkan gaun untuk cucuku, perintah Indah. Baik, mohon ditunggu nyonya, Tuan. Indah hanya mengangguk kepala sebagai jawaban. San, kenapa tantemu lama sekali diapakan menantuku di sana, ucap Indah. Permisi nyonya, Tuan, ini gaunnya, ucap karyawan Sena. Cucunya Grandma, ini gaun untuk kalian, apa ingin mencobanya, tanya Indah lembut. Tidak perlu Grandma, jawab Sasa dengan mulut penuh dengan makanan. Oh my god, makan apa yang Sena berikan pada cucuku ini, ucap Indah tak habis pikir, saat melihat cucu satunya. Sayang, sudah jangan diteruskan makan itu, yang ini saja, ucap Indah lembut, mengganti makanan yang lain. Enak saja Sena memberi cucuku jajan seperti ini, awas saja jika menantuku juga dia buat aneh-aneh, kesal Indah. Sudahlah Mom, kenapa Mom dari tadi mengomel tiada henti, beritahu Dominic. Kau, geram Indah. Putri datang, teriak dari atas. Mereka langsung memandang asal suara dan mereka langsung terpaku melihat Putri yang masih di ujung tangga, apa dia baru turun dari langit batin mereka. Cantik, ucap Dominic tanpa sadar. Ya kau benar San, Dinda sangat cantik, bahkan sangat cantik, ucap Indah tak kalah sadarnya.
Para tuan dan nyonya, bisa kalian kedipkan mata kalian, tegur Sena geli, melihat ekspresi wajah sahabatnya. Episode 82. San. Panggil Indah, bukannya menjawab putranya malah diam memandang wanita yang masih di ujung tangga sana. Lihat Jeng, putramu tidak berkedip, ucap Sena geli melihat Dominic yang masih tak berkedip. Rasanya aku ingin menikah sekarang Mom, ucap Dominic tanpa sadar. Apa? Bisa kau ulangi San, tanya Indah. Bisa hari ini aku menikah Mom, ucap Dominic tak sabar. Hahaha. Pecah sudah tawa Sena, sudah dia duga jika respon yang mereka lihat kan akan seperti ini. Ah! Mendengar tawa Sena yang menggelar Dominic langsung sadar dari kagumnya. San kau sadar dengan ucapanmu barusan? Tanya Indah penasaran. Yang mana Mom? Tanya Dominic polos. Kau tak sadar dengan apa yang kau ucapkan barusan San? Tanya Indah. Dengan santai Dominic menggeleng kepala. Mom anggap itu kata hatimu San. Setelah menyelesaikan ucapannya Indah langsung menghampiri menantunya yang sudah seperti ratu hari ini. Dominic tak ingin ketinggalan dia juga ikut mendekati calon istrinya yang sudah menghipnotis siapapun melihatnya, dia tak rela jika mata keranjang menatap istrinya. Sayang kau cantik sekali, puji Indah. Mom, ucap Dinda tersipu malu. Mom benar kau cantik, bahkan sangat cantik, puji Dominic. Wajah Dinda sudah bersemu merah mendengar pujian itu. Bagaimana? Benar bukan jika yang tante ucapkan respon mereka kan seperti ini? Bagaimana nanti tamu undangannya tante bisa pastikan mereka akan sok tingkat dewa, ucap Sena. Iya kau benar Jeng? Oh my god aku sudah tak sabar menyaksikan itu siapa tahu ada yang jantungan melihat menantuku secara cantik seperti ini, ucap Indah membenarkan. Jika benar ada yang jantungan, maka aku yang akan memberi hadiah honeymoon kali ini plus villanya, tantang Sena. Tan, ucap Dominic. Tenang sayang itu hanya jika ada kalau tidak tante juga tak akan memberikan honeymoon gratis, ucap Sena lagi. Tapi apa kau tak ingin bulan madu? Tanya Sena penasaran. Tante tahu jika aku sibuk, jadi masalah honeymoon akan kami rundingkan, ucap Dominic sambil menatap Dinda dengan seksama. Oh no? Kalian harus honeymoon dan masalah pekerjaan serahkan semuanya pada dedimu kapan lagi kau akan memberi Mom cucu? Ucap Indah tak terima. Jeng aku pegang janjimu, ya setidaknya sekali-kali dapat yang gratis kan, ucap Indah bahagia. Ih, sudah kaya tapi masih ingin gratis San, ucap Sena tak habis pikir. Jeng aku dengar, aku tak minta tapi kau yang menawarkan sendiri jadi dengan senang hati aku menerimanya apa perlu kau berikan gaun yang cantik, ucap Indah lagi. Baiklah, jika benar ada yang jantungan tidak sok saja sudah cukup kalau jantungan bahaya, ucap Sena bergidik ngeri. Mom, Tante sudahlah kenapa kalian berdebat, tegur Dominic. Tante, Mommu yang mulai, ucap mereka bersamaan. Din kau pasti lelah bukan? Ayo duduk sini, Mom Tante teruskan debatnya. Masalah kadonya apapun itu dengan senang hati Dominic terima, ucap Dominic santai. Unda omu ana tenapa tantik cekali, tanya arah polos. Iya tante cantik sekali, sudah seperti ratu, ucap Sasa membenarkan. Ala duga inin cepelti latu, ucap Ara tiba-tiba. Penanaman, belum sempat mereka menjawab, sudah dipotong oleh seseorang. Tenang saja, cucu Grandma akan menjadi ratu, itu gaun putri ratu, tunjuk Indah pada gaun yang sudah disediakan. Kenapa tidak cepelti Unda? Tanya Ara. Itu kan gaun untuk orang dewasa, kalau seperti bunda nanti Ara susah bawanya kan berat sayang, ucap Dinda memberi pengertian.
Alakan tuat unda, ucap Ara lagi. Alakan tuat unda, olehkan unda sepelti unda, pinta Ara sambil mengerjapkan mata lucu. Tentu boleh, tapi tunggu Ara sudah besar bagaimana, ucap Dinda lembut. Oleh unda, ucap Ara. Aduh lucu sekali cucu siapa sih ini, kap kap kap, baiklah, finish tinggal menunggu hari H saja, ucap Indah lega. Episode 83. Setelah fitting baju pengantin selesai, dan hari sudah mulai sore akhirnya mereka undur diri. Jeng terima kasih, sepertinya kami undur diri, pamit Indah. Cepat sekali, ini masih sore loh, padahal aku masih ingin main loh sama cucumu atau boleh dong satu yang imut itu, ucap Sena berharap. Enak saja, kalau kau ingin sana minta sama anakmu suruh produksi lagi. Ini saja kurang mau dipinta enak saja kau kira cucuku barang apa, ucap Indah ngegas. Ih pelit banget sih Grandma satu ini, gak boleh pelit-pelit jeng nanti gak dapat baju dari saya, ucap Sena lagi. Aduh jeng kamu baik banget ya, tapi tetap saja cucuku baru dua ini saja kurang dan ingat janjimu jeng besok jika ada yang sok kau beri kado honeymoon plus villa dan apalagi gaun oh my god baik sekali sahabatku ini, ucap Indah bahagia. Iya kalau ada kalau tidak, no dong jeng, ucap Sena lagi. Sebelum aku pergi baiklah, aku ingin memperjelas villamu yang di puncak Kanjeng, ucap Indah. Iya dong, aku tahu kau suka dengan villaku di sana, ucap Sena lagi. Deal ya jeng, di puncak, ucap Indah. Deal, ucap Sena mantap. Baiklah ayo kita pulang, kalian siapkan diri untuk besok mom harus cek lagi persiapan semuanya, perintah Indah. Mom Dinda boleh ikut, ucap Dinda. Sorry sayang, Mom tak izinkan kau kelelahan sepertinya fitting baju saja kau nampak lelah. Jadi pulanglah dahulu biar Mom yang urus kalian persiapkan diri saja Mom tidak ingin di saat hari bahagia kalian tidak sempurna, ucap Indah panjang lebar. Iya Mom benar, kita pulang saja tidak mungkin jika kita membawa putri kita ke hotel lihatlah mereka. Mereka saja lelah sampai tertidur apalagi kau pasti lelah bukan percayalah pada Mom dan kau pasti khawatir media akan ada di mana-mana bukan. Tenang saja semua itu sudah diatur, jelas Dominic panjang lebar. Baiklah, Mom hati-hati di sana, pesan Dinda lagi. Terima kasih sayang, jeng kami pamit jangan lupa siapakah kadonya, ucap Indah lagi. Setelah menyelesaikan ucapannya langsung pulang mengendong putri tidur yang kenyang dengan makanannya. Aku tak akan lupa, hati-hati, teriak Sena. Indah hanya melambaikan tangan sebagai jawaban. San hati-hati, jangan ngebut bawa mobilnya lecet sedikit menantu, cucu Mom kau yang akan Mom beri hukuman, pesan Indah. Setelah itu Indah langsung masuk ke mobil lain yang sudah ada supir di dalamnya. Jalan Pak, perintah Indah meninggalkan Dominic yang masih diam memperhatikan Indah. Baiklah, sepertinya mulai sekarang aku yang selalu salah. Benar kata pepatah jika wanita selalu benar, ucap Dominic sendiri. Sudah siap? Tanya Dominic saat sudah di dalam mobil. Sudah Mas, jawab Dinda lembut. Bismillah, doa mereka bersamaan sebelum menjalankan mobil yang dikendarai Dominic. Tak butuh waktu lama Indah sudah sampai di Hotel Bintang 5 tempat acara pernikahan putra laksanakan. Nyonya. Sapa bodyguard yang menyambut kedatangan Nyonya besar. Bagaimana? Sudah sempurna bukan? Tanya Indah sambil berjalan menuju lantai atas khusus ruang VVIP. Sudah Nyonya, semaunya sesuai dengan apa yang Nyonya inginkan, jawab bodyguard mantap. Kau bisa pastikan itu? Dan bagaimana dengan pria itu apa kau sudah mengundangnya? Tanya Indah lagi. Sudah Nyonya,
Dan saat dicek mereka juga mengajukan kerja sama dengan perusahaan tuan muda, beritahu bodyguard Indah. Mendengar itu Indah langsung menghentikan jalannya. Maksudmu?